Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang sholawat di sela-sela rakaat tarawih. Gimana hukumnya bersolawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Ada yang bertanya, apakah itu sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau pertanyaannya, apakah Nabi dulu setiap rakaat tarawih itu bersolawat? Tidak ada istilah tarawih itu di zaman Rasulullah SAW. Lalu apakah ada dalilnya? Jadi pertanyaannya bukan perbuatannya, tapi ada dalil atau tidak. Para ulama kita ketika memahami tentang salawat itu berdasarkan hadis, di antaranya riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallam aw nakhruj." Jangan menyambung satu salat dengan salat yang lain sampai berbicara atau keluar atau berpindah tempat. Oleh karena itu masalah berpindah tempat misalnya itu disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in jilid pertama halaman 129. Dia menjelaskan makna hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim itu. Dia katakan wa yundabu ayyantaqila li fardin aw naflin. Disunnahkan berpindah dari tempat salat pertama karena akan melaksanakan salat fardu atau salat sunnah yang lain, min maudhi'i salatihi, dari tempat salatnya yang pertama tadi. Supaya apa? Liyushhidalahul maudhi, supaya tempat itu menjadi saksi, ikut menjadi saksi nanti di akhirat. Oleh karena itu, mengapa orang setelah sholat sunat qobliyah dia pindah untuk sholat fardu, setelah sholat fardu dia pindah untuk sholat ba'diyah? Karena tempat itu nanti akan menjadi saksi di akhirat. Jadi disunnahkan. Begitu penjelasan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, kita hubungkan dengan sholat tarawih tadi antara dua rakaat sholat tarawih, dua rakaat berikutnya. Nah, di sela-sela antara rakaat ini bukankah disunnahkan berpindah tempat? Nah, kalau memang berpindah tempat kurang tepat rasanya setiap dua rakaat pindah tempat, berputar jamaahnya. Maka untuk menghindar itu ada pilihan lain. Nabi mengatakan dalam hadis tadi, natakallam, atau berbicara, memisahkan rakaat pertama dengan rakaat berikutnya itu dengan berbicara. Nah, kalau berbicara pun tentu tidak elok juga dipandang. Selesai sholat dua rakaat, yang satu ngobrol dengan yang sebelahnya, yang satu lagi ngobrol, tidak baik. Maka diambillah kebijakan ijtihad oleh para ulama kita, daripada ngobrol-ngobrol tak tentu arah, lebih baik lagi bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat sekali, sallallahu bihi asyra, akan diberikan oleh Allah kebaikan 10. Wa hatat bihi asyara sayi'at, dihapus 10 dosa. Wa turfa'u asyara darajat, diangkat 10 derajat. Nah, oleh karena itu dari berbicara ke sana kemari, alangkah lebih baik jika berselawat, berguguran dosa-dosa itu. Nah, itulah di antara dalilnya mengapa di sela-sela tarawih itu dilakukan yang namanya solawat. Boleh jadi orang menolak, kenapa solawatnya keras-keras? Kalau solawat ya udah solawat saja, tidak usah keras-keras. Masalah solawat keras-keras itu juga berdasarkan dalil. Misalnya disebutkan dari Ali bin Abi Thalib dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kana Abu Bakrin yukhafitu sautahu idza qara'a. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dia merendahkan suaranya kalau dia membaca Al-Qur'an. Wa kana Umar yajharu bi qira'atihi. Tapi berbeda dengan Umar. Kalau Umar baca Quran dia keraskan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dijaharkan. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya, qala li Umar, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, lima tajharu bi qiraatika? Wahai Umar, mengapa engkau menjaharkan bacaan Qur'anmu? Kenapa engkau jaharkan bacaanmu? Kata Umar bin Khattab,
ufzi'u syaitan. Saya mengeraskan suara ini untuk mengusir syaitan. Wa uqizul wasnan, dan saya mengeraskan bacaan ini untuk mengusir kantuk. Apalagi sholat tarawihnya itu 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Nah, kalau itu tidak diimbangi dengan cara menolak kantuknya, maka akan terbebani. Maka untuk menutupi atau menghilangkan kantuk itu dibaca keras-keras. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu kan tujuannya diantaranya menghilangkan kantuk. Dan satu lagi kata Umar bin Khattab, tujuan mengeraskan suara itu untuk mengusir syaitan. Ada dalilnya. Jadi kalau ada orang bertanya, apa dasarnya, itu kan diantara dasar-dasarnya kenapa ulama kita menganjurkan ada sholawat di sela-sela rakaat tarawih. Dan tujuannya dikeraskan tuh untuk mengusir kantuk, mengusir syaitan, menghilangkan kantuk. Mudah-mudahan tema kajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.